Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Misteri Rumah Makan Seafood Terkenal. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen berbelanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Bayu. Umurku sekarang tepat 21 tahun dan sejujurnya aku sekarang sudah jauh dengan keluargaku. Aku keluar dan pindah sendirian di kota ini bukan tanpa sebab. Hal itu bermula beberapa tahun lalu, tepatnya ketika aku berumur 17 tahun ketika kejadian itu terjadi. Aku hidup di sebuah kota pesisir yang tidak terlalu besar pada saat itu, dan di kota tersebut keluargaku adalah keluarga yang dikenal oleh masyarakat luas. Bagaimana tidak, keluargaku adalah keluarga yang mengelola rumah makan yang terkenal di sana. Sebuah rumah makan yang menjadi tujuan favorit bagi para pengunjung yang datang untuk menikmati indahnya pantai selatan. Kalau kalian datang dan bertanya kepada warga di mana tempat makan yang paling enak, pasti jawabannya akan sama, yaitu ke tempat rumah makan keluargaku yang terkenal akan seafoodnya. Memang rumah makan ini tidak terlalu mewah seperti rumah-rumah makan yang lain. Bangunannya memang sedikit agak tua karena dulu ini adalah warisan kakek. Lalu bapak mengembangkannya dan membuatnya menjadi 2 lantai hingga saat ini. Aku selalu melihat bagaimana bapak dan ibu mengembangkan usaha itu dengan kerja keras. Bapak adalah orang yang mengelola keuangan dan selalu menyapa pelanggan dengan ramah ketika mereka datang. Sementara ibu, beliau adalah orang yang bertanggung jawab di dapur dengan resep yang diturunkan dari keluarganya. Aku bangga sekali melihat mereka berdua. Aku juga ikut membantu mereka dari kecil hingga aku bersekolah di salah satu sekolah menengah kejuruan yang ada di kota itu. Aku ingat pada waktu itu, ketika pulang sekolah aku selalu membantu mereka hingga tempat makan itu tutup. Dan rasa lelah yang aku rasakan sebanding dengan pendapatan yang mereka dapat. Sehingga di sanalah aku bisa kembali melihat mereka tersenyum puas karena hasil yang didapatkan di hari itu. Rumah kami memang menyatu dengan tempat makan tersebut. Lantai 2 di tempat itulah yang menjadi rumah kami pada saat aku tinggal di sana. Awalnya kami tinggal terpisah dan mengontrak salah satu rumah ketika rumah makan ini dikelola oleh kakek. Namun ketika mulai diurus oleh kedua orang tuaku, bapak merenovasi bangunan ini dan menjadikan lantai 2 sebagai tempat tinggal kami selama ini. Setiap beres menutup rumah makan, aku biasanya langsung ke kamar dan langsung beristirahat. Kamarku diberikan fasilitas yang tergolong mewah seperti televisi dan PS serta komputer, sehingga aku jarang keluar kamar ketika malam. Apalagi belajar di sekolah dari pagi dan membantu mereka di siang hari selalu membuatku kecapean, sehingga kamar adalah tujuan utamaku ketika malam tiba. Tapi kedua orang tuaku berbeda. Mereka seperti tidak kenal lelah. Ibu dan bapak masih terus bekerja ketika malam, karena aku seringkali melihat mereka berdiskusi di ruang tengah hingga larut malam. Entah apa yang mereka bicarakan, namun perkataan mereka seperti dibuat sepelan mungkin sehingga suaranya tidak sampai ke kamar. Pada awalnya karena tempat ini adalah bekas rumah makan lama yang dikelola kakek semasa hidupnya, sehingga ketika aku tinggal di sana pasti ada saja sesuatu yang aneh yang aku rasakan. Karena aku suka sekali melihat benda-benda seperti bergerak sendiri, suara seseorang yang sedang memasak ketika malam di lantai bawah. Juga hal-hal lain yang aku dengar ketika kedua orang tuaku sudah terlelap tidur di dalam kamar. Apalagi di lantai 2 ini ada sesuatu yang membuatku penasaran dari kecil hingga sekarang.
Sebuah ruangan yang tertutup di dapur yang tidak pernah dibuka oleh bapak atau ibu selama mereka tinggal di rumah ini. Mereka membangun ruangan itu ketika lantai 2 dibangun, dan setelah itu pintunya digembok dengan rapat dan aku tidak pernah tahu apa yang ada di dalamnya. Ruangan itu sangat aneh bagiku karena ruangan itu sama sekali tidak berjendela. Bahkan tidak ada ventilasi udara yang bisa aku lihat dari luar. Apalagi posisi ruangan itu seperti menuju ke pantai selatan yang letaknya tidak jauh dari rumah makan ini. Sehingga hal itu membuatku semakin bertanya-tanya. Sebenarnya, apa di dalam ruangan itu sebenarnya? Dulu aku pernah bertanya kepada bapak tentang ruangan tersebut. Namun ketika aku tanya, bapak hanya menjawab, "Itu gudang bahan kering. Di dalamnya banyak sekali ikan-ikan asin yang diawetkan. Soalnya kalau ikan asin itu harus benar-benar kering." Alasannya sih memang masuk akal, karena ketika bapak membeli ikan-ikan asin dari supplier, dia harus mencari tempat yang kering dan pengap untuk menyimpan ikan-ikan asin itu agar baunya tidak menyebar. Apalagi selain rumah makan yang kami kelola, kami juga menjual ikan asin di salah satu kios kecil yang berada di etalase kecil di lantai bawah. Sehingga hal itu membuatku semakin yakin pada saat itu. Tapi alasan-alasan bapak itu kini mulai terasa janggal ketika aku bertambah besar. Pertama, kalau misalkan itu gudang ikan asin, seharusnya aku bisa mencium bau yang khas dari dalam ketika aku ke dapur. Aku tahu ada sebuah celah kecil dari pintu itu, dan seharusnya baunya bisa keluar dari sana ketika aku sedang ke dapur untuk mengambil minum atau makan. Tapi bukan bau ikan asin yang aku cium ketika aku mendekat ke ruangan itu. Malah aku mencium bau yang lain, yaitu bunga melati yang sangat kuat. Selain itu, wangi melati itu seringkali bercampur dengan bau yang lain. Baunya samar seperti bau daging mentah yang anyir dan lembab. Bukan hanya itu saja, kadang-kadang kalau rumah makan di bawah sudah tutup dan suasana sudah hening, aku seperti sering mendengar suara samar dari balik pintu itu. Awalnya itu aku anggap suara tikus, tapi setelah dipikir-pikir, suaranya agak sedikit aneh. Karena ketika aku mendengarkannya dengan seksama, itu seperti suara wanita yang sedang bersenandung lagu Jawa. Padahal semua keluargaku adalah orang Sunda Tulen, dan tidak mungkin mereka tahu tentang lagu-lagu Jawa yang tidak aku mengerti. Aku pernah bertanya kembali kepada ibu akan hal ini, tapi ibu hanya menjawab, "Bisa saja itu pengunjung restoran sebelah atau penginapan yang ada di belakang rumah. Udah jangan dipikirin, soalnya biasa kalau lagi rame suka ada yang nyanyi kayak begini." Jawaban itu tidak membuatku puas. Masih ada yang janggal dengan suara tersebut. Tapi aku tidak bisa bertanya kembali, sehingga aku hanya mengangguk setelah mendengar hal itu. Pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya oleh kedua orang tuaku itu semakin membuatku penasaran. Hingga pada suatu malam, aku mendengar suara itu lagi. Aku yang masih penasaran dengan jawaban ibu seketika turun ke bawah, mencoba untuk memastikan sendiri bahwa suara itu berasal dari restoran sebelah atau dari penginapan yang ada di belakang rumah. Namun tidak ada siapapun di sana. Penginapan itu sepi dan tidak banyak orang yang menginap karena hari itu bukan hari libur. Aku pun akhirnya kembali ke rumah, dan tepat ketika aku baru saja membuka pintu rumah makan di lantai bawah untuk naik ke atas, tiba-tiba aku mendengar kembali suara itu. Dan kali ini lebih jelas, yaitu di dapur bawah yang biasa ibu pakai untuk memasak makanan kepada para pelanggan rumah makan. Aku langsung merinding ketika mendengar hal tersebut. Jantungku langsung berdetak kencang dan aku langsung lari ke atas karena aku takut atas apa yang aku dengar pada saat itu. Aku kembali menceritakan apa yang aku dengar pada malam itu kepada kedua orang tuaku di pagi harinya. Aku bahkan meyakinkan diriku bahwa suara itu bukan dari penginapan yang ada di belakang sana. Namun bapak dan ibu hanya terdiam sebentar dan saling berpandangan satu sama lain. Mereka berdua mengangguk pelan dan secara tiba-tiba mereka berkata, "Maaf ya Bayu, bukannya kami menutupi hal ini, tapi ini kami lakukan agar kamu tidak takut," kata bapak dengan nada yang pelan. Aku terdiam sebentar pada saat itu, dan tidak lama kemudian ibu yang ada di sebelahnya kembali berkata, "Iya Bayu, jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu memang kadang terjadi. Karena ya ini kan rumah makan lama milik kakekmu. Kadang penunggu rumah makan ini suka datang dan berbuat sesuatu.
yang membuat kita ketakutan kalau belum terbiasa. Kamu seringkali diam di kamar dan langsung beristirahat. Sehingga mungkin kamu baru menyadari baru-baru ini, tapi kami berdua sudah tahu. Makanya Bapak sengaja membuat lantai 2 ini agar tidak terlalu mengganggu aktivitas yang ada di bawah. Meskipun ya kadang-kadang dia juga suka ke belakang, tepatnya ke dapur, kata ibu sambil menunjuk ke arah dapur. Di sana aku hanya mengangguk pelan. Semua rasa penasaranku kini terjawab sudah, bahwa ternyata bau bunga melati dan daging mentah di dapur itu tidak ada hubungannya dengan ruangan yang menjadi gudang ikan asin di sebelahnya. Tapi memang ada hubungannya dengan penghuni lantai bawah yang merupakan penghuni asli rumah makan ini. Dan setelah aku mendengar penjelasan mereka berdua, aku baru mengerti sekarang. Semenjak kejadian itu, aku kini bisa menerima hal-hal ganjil yang ada di tempatku ini. Beberapa kali pintu yang terbuka, bau melati yang ada di ruangan gudang ikan asin, juga beberapa benda yang bergerak sendiri ketika aku sendirian di lantai atas, membuatku terbiasa secara perlahan. Aku juga tidak penasaran lagi dengan ruangan tertutup yang ada di dekat dapur sekarang. Dan aku juga tidak peduli ketika suara dari orang yang bersenandung itu kembali terdengar di dekat dapur. Aku merasa bahwa ini adalah hal yang wajar, karena mau bagaimanapun bangunan lantai bawah yang merupakan rumah makan, dan itu sudah ada dari semenjak aku belum lahir, sehingga wajar saja banyak keanehan di sana. Hari-hari pun berlalu. Aku yang sudah terbiasa kini tidak merasa terganggu lagi. Bahkan ketika aku haus ingin minum dan mendengar suara nafas berat yang disertai ketukan pelan dari pintu yang tertutup itu, aku hanya terdiam sebentar, mencoba mengatur detak jantung yang berdetak kencang, lalu pergi meninggalkan dapur tanpa pernah berlari dan berteriak. Namun pada suatu malam, tepatnya pada Jumat malam, rumah makan di bawah terasa sangat ramai. Maklum saja sekarang adalah hari libur panjang, dan orang-orang dari berbagai tempat tumpah ruah untuk mengunjungi pantai-pantai yang ada di selatan ini. Bahkan saking ramainya rumah makan kami harus buka sampai malam, karena kami masih melayani para pembeli yang datang dan pergi di rumah makan ini. Kami baru bisa tutup ketika tepat jam 11 malam, dan itu sangat melelahkan bagiku, juga dengan kedua orang tuaku. Setelah beres-beres dan membersihkan semuanya, aku yang sudah lelah dan berkeringat akhirnya langsung mandi dan beristirahat di dalam kamar. Begitupun dengan bapak, dia sepertinya kecapean sehingga dia juga memutuskan untuk beristirahat. Namun berbeda dengan ibu. Ketika aku ingin memejamkan mata, aku mendengar langkah kakinya yang turun kembali ke lantai 1. Dia terlihat seperti mengendap-endap, memastikan aku beristirahat di dalam kamar dan kembali turun ke dapur bawah. Entah apa yang dia lakukan malam-malam seperti ini. Namun aku yang penasaran akhirnya turun ke bawah dan melihat apa yang ibu lakukan. Kulihat lampu lantai bawah sudah mati sepenuhnya dan hanya lampu dapur yang menyala terang. Aku mengendap-endap ke bawah sana, lalu bersembunyi di deretan meja yang sering dipakai oleh para pembeli yang datang ke rumah makan ini. Setelah itu aku melihat ibu dari kejauhan. Di sana aku melihat ibu mengeluarkan beberapa bahan yang tampaknya sangat mahal, seperti kepiting besar yang dikeluarkan dari kotak styrofoam, lalu beberapa udang galah dan seekor ikan gurami yang masih segar. Entah dia lapar atau bagaimana, dia memasak masakan dengan bahan-bahan itu di tengah malam seperti ini. Buat siapa ibu memasak malam-malam ini? Masa dia memasak makanan itu untuk dimakan sendirian atau bersama bapak? Rasanya tidak mungkin makanan itu bisa habis oleh mereka berdua, gumamku dalam hati. Aku terus memperhatikan ibu memasak dari kejauhan. Tapi kali ini ada yang berbeda, wajah itu seperti pucat. Tidak seperti biasanya ketika dia sedang memasak dan tersenyum di hadapan para pembeli yang datang. Wajahnya benar-benar pucat sekarang, seperti takut akan sesuatu. Tangannya juga terlihat terburu-buru ketika sedang memasak masakan itu. Bukan hanya itu saja, ibu beberapa kali sering melihat ke arah jam dinding yang ada di dapur. Dan semakin lama dia memasak, semakin pucat juga wajahnya. Setelah selesai, ibu langsung menatanya di salah satu nampan. Lalu dia juga menyiapkan sesuatu, sebuah teh tawar dan beberapa bunga melati yang dia ambil dari sebuah kantong kresek yang dia bawa. Dengan gerakan yang tergesa-gesa, ibu langsung naik ke lantai 2, meninggalkan aku sendirian di bawah, dan tidak lama kemudian terdengar suara gembok pintu di dekat dapur yang terbuka. Ketika aku sampai ke atas, aku melihat ibu masuk ke dalam sana, dan dia menutup pintu itu dari dalam dengan rapat.
Entah apa yang sedang dilakukan ibu pada saat itu, namun aku benar-benar penasaran. Sehingga aku langsung berjalan ke arah ruangan itu secara perlahan. Tepat ketika aku ingin melangkah lebih jauh ke arah dapur, tiba-tiba aku ditepuk oleh seseorang yang muncul dari belakang. "Mau kemana kamu? Kok belum tidur jam segini?" Katanya dengan nada yang sedikit tegas. Aku langsung menoleh dan rupanya itu adalah bapak yang menepuk pundakku. Aku langsung memberikan alasan bahwa aku haus dan ingin minum ke dapur. Namun bapak hanya menatapku sebentar, lalu dia menatap ke arah dapur dan setelah itu dia menatapku kembali sambil berkata, "Nanti bapak yang antarkan kamu air ke kamar. Sekarang pergi dan masuk kamar lagi karena sudah malam. Dan kamu harus bangun pagi agar tidak telat sekolah." Ucapan bapak mendadak tegas dan tidak seperti biasanya. Sambil mendorong tubuhku ke arah kamar, aku hanya bisa mengangguk dan masuk kembali ke dalam kamar sambil melihat wajahnya yang nampak khawatir karena aku keluar kamar pada malam itu. Setelah aku masuk ke dalam kamar, bapak berjalan ke arah dapur dan tidak lama kemudian aku didatangi kembali oleh bapak sambil membawa 1 gelas air. Setelah itu bapak memastikan kembali bahwa aku harus tidur dan tidak boleh keluar kamar pada malam itu. Jujur aku tidak bisa tidur pada malam itu. Suara dari ruangan belakang terdengar sangat aneh, seperti ada seseorang yang sedang makan tapi dibarengi dengan suara-suara lain yang tidak aku mengerti. Butuh 1 jam aku terdiam di kamar. Beberapa kali bapak mengecek kamar dan beberapa kali pula aku pura-pura tertidur di balik spray tipis yang aku jadikan selimut pada malam itu. Setelah hampir 2 jam aku akhirnya mendengar kembali suara ibu dan bapak terdengar menghampirinya. Entah apa yang mereka obrolkan, tapi setelah itu salah satu dari mereka terlihat menutup ruangan tersebut dan menguncinya kembali. Untuk pertama kalinya aku merasa bahwa ada sebuah rahasia besar selain dari apa yang aku ketahui tentang rumah makan lama warisan kakek yang mereka kelola. Apakah itu adalah sesuatu yang harus mereka lakukan semenjak mereka mewarisi rumah makan ini? Atau ada rahasia lain yang tersembunyi di balik pintu yang terkunci itu? Aku benar-benar mempertanyakan segalanya dan sepertinya aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini. Setelah bangun, aku melihat ibu terlihat pucat dan lelah. Kantung matanya terlihat menghitam dan dia lebih banyak minum teh manis hangat seperti sedang kedinginan. Tempat makan kami pun hanya dibuka pada sore hari pada hari itu karena bapak menunggu ibu agak baikan terlebih dahulu. Aku ingin sekali bertanya kepada ibu, namun ketika aku ingin bertanya tiba-tiba bapak berkata bahwa ibu hanya kecapean, dan ketika aku berkata bahwa dia habis mengerjakan apa, bapak hanya menjawab bahwa aku tidak perlu tahu akan hal itu. Rupanya aku baru menyadari bahwa ternyata ibu melakukan hal tersebut bukanlah 1 kali atau 2 kali. Tapi di malam-malam tertentu, tepatnya di malam Jumat, ibu selalu melakukan hal tersebut di ruangan itu. Nah sekarang, dia melakukan hal tersebut lebih sering dan aku seringkali melihatnya memasak di lantai bawah, lalu membawanya ke ruangan itu, mengunci dirinya di dalam ruangan itu. Aku sangat penasaran atas apa yang ibu lakukan di dalam ruangan tersebut. Tapi karena aku sempat kepergok bapak di malam sebelumnya, sehingga bapak terlihat menjaga ruangan itu dari luar. Dia seperti sedang menjaga agar aku tidak mendekat kembali seperti pada saat itu. Sebenarnya, apa ruangan itu? Kalau misalkan itu gudang ikan asin, gak mungkin bapak sehingga seperti itu. Lalu makanan itu buat siapa? Dan kemana sisa-sisa makanannya? Aku semakin penasaran, sebenarnya ada apa dengan rumah ini? Apakah ibu dan bapak mewarisi sesuatu dari kakek yang tidak boleh aku ketahui? Atau ada hal yang lain yang mereka tutupi dariku selama aku tinggal di rumah ini? Jujur hal itu jadi sebuah misteri bagiku. Setiap aku ke dapur, aku selalu melirik ke arah pintu yang tertutup itu. Rasa penasaranku semakin besar, dan ketika aku tanya ke bapak atas apa yang mereka berdua lakukan, tapi setiap kali aku bertanya, jawaban mereka pasti sama, yaitu itu adalah gudang ikan asin untuk dijual di rumah makan. Akhirnya, tepat beberapa minggu setelah kejadian itu, bapak memintaku untuk membantu merapikan gudang utama yang ada di tempat makan. Gudang itu adalah tempat kakek tinggal ketika ia mengelola usaha tempat makan ini. Dan setelah diturunkan kepada bapak dan ibu, kami membangun lantai 2 untuk tempat kami tinggal. Dan kini ruangan itu dijadikan gudang oleh bapak untuk benda-benda yang tidak terpakai.
Katanya bapak ingin memilah-milah benda apa saja yang bisa dipakai dan benda apa saja yang akan dibuang. Karena dia bilang bahwa gudang itu sudah tidak cukup lagi menampung semuanya. Awalnya aku menyarankan kenapa tidak menjualnya ke tukang rongsok, tapi bapak menggelengkan kepala dan berkata bahwa itu harus dibuang dan tidak boleh dijual karena alasan apapun. Aku hanya bisa mengangguk ketika mendengar perintahnya, dan tidak butuh waktu lama aku langsung pergi ke gudang itu untuk memisahkan barang-barang tersebut. Di sana aku menemukan kursi tempat makan lama yang rusak, peralatan masak yang usang, lalu tumpukan kardus berisi dokumen-dokumen yang gak tahu dari tahun kapan. Saat sedang memindahkan beberapa dokumen itu, aku menemukan satu dokumen yang paling berdebu. Dokumen rupanya catatan pembukuan kakek di masa lalu. Aku yang penasaran langsung membuka buku catatan itu. Di saat aku membuka halaman pertama, aku melihat catatan pemasukan dan pengeluaran. Dan di bagian bawahnya aku menemukan beberapa kwitansi pembayaran. Aku membukanya lagi, mengecek tulisan kakek satu persatu dengan rapi, dan semakin aku membuka halaman itu, dadaku semakin membuatku sesak. Bagaimana tidak, catatan itu berisi pemasukan dan pengeluaran yang tidak seimbang. Pemasukan mereka sangatlah kecil, begitu pula dengan pengeluaran mereka yang besar. Bahkan di sana aku melihat sebuah catatan dari kakek bahwa tempat makan ini seperti akan bangkrut. Hingga akhirnya di halaman terakhir, dia berkata bahwa dia menyerahkan semuanya kepada anaknya yang merupakan ibuku pada saat itu. Kalau memang ini warisan dari kakek sehingga ibu dan bapak tinggal meneruskannya, seharusnya nggak mungkin mereka bisa langsung membangun lantai 2. Soalnya dilihat dari pembukuan ini, kakek seperti tidak terlalu sukses mengelola tempat ini. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ketika bapak dan ibu mengelola tempat ini bisa langsung sukses menarik banyak pelanggan? Aku pun terdiam setelah membaca hal itu. Otakku tidak bisa mencerna semua ini sekarang, dan ketika aku menutup buku itu, aku melihat sebuah catatan kecil di bagian belakang. Dan di sana aku melihat tulisan kakek yang terakhir kalinya. Kalian sepertinya sudah hilang akal. Kematianku tidak akan tenang kalau kamu melakukan perjanjian itu. Tulisannya seperti berbeda dengan tulisan yang ada di dalam buku catatan tersebut. Entah ini dibuat setelah kakek menyerahkan tempat ini kepada mereka, atau ada hal lain yang tidak aku mengerti. Namun tepat ketika aku sedang memikirkan hal tersebut, tiba-tiba, "Bayu, kenapa melamun saja?" Bapak datang dan langsung menegurku karena aku melamun di sana. Aku sadar bahwa pada saat ini aku sedang merapikan barang-barang di gudang, sehingga aku hanya bisa mengangguk dan membawa buku catatan itu di balik bajuku, sehingga bapak tidak mengetahuinya bahwa aku membawanya. Setelah semuanya beres, bapak akhirnya membawa barang-barang itu pergi. Entah kemana dia membawanya, tapi dia membawa satu jerigen bensin di belakang kendaraannya. Hal itu tentu saja membuatku semakin aneh, karena barang-barang itu masih laku untuk dijual ke tukang rongsok, tapi bapak malah akan membakarnya. Aku pun akhirnya kembali ke tempat makan. Di sana aku mulai membantu ibu di hari itu hingga tempat makanku tutup. Dan ketika sudah selesai, aku kembali ke lantai 2 untuk membersihkan diri. Lalu setelah itu aku kembali beristirahat di dalam kamar. Aku kembali membuka buku catatan tersebut, dan di sana aku baru sadar bahwa di bagian belakang buku itu ada sebuah tulisan perjanjian yang tidak aku mengerti. Bahkan kakek seperti tidak senang dengan perjanjian itu. Tapi ini perjanjian apa? Apa perjanjian hutang ke Bangka? Atau mungkin... Detak jantungku mendadak bergetar. Aku seketika melirik ke arah pintu kamar yang tertutup. Apa mungkin ini adalah perjanjian dengan sesuatu yang ada di balik pintu di dekat dapur itu? Karena sepertinya sedikit aneh dan tidak masuk akal apabila bapak punya dana yang besar untuk langsung membangun lantai 2 ini, ketika catatan dari keuangan dari kakek yang tidak terlalu menghasilkan untuk tempat makan ini. Hal itu tentu saja membuatku semakin penasaran akan hal tersebut. Dan setelah beberapa hari aku berpikir hal seperti itu, aku baru menyadari bahwa ibu seperti semakin sering memasak di lantai bawah dan membawanya ke dalam ruangan tersebut. Yang biasanya hanya sebulan sekali, kini mulai 2 minggu sekali, dan pada malam ini sudah hampir seminggu sekali. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa ibu melakukan hal itu? Apakah ini termasuk dalam perjanjian yang ada di dalam catatan kakek? Aku yang benar-benar penasaran sepertinya harus melakukan sesuatu. Aku harus mengetahui apa yang sedang ibu lakukan di dalam sana. Tapi aku tidak bisa asal masuk begitu saja karena ibu selalu mengunci dari dalam
sehingga aku harus menduplikasi kuncinya. Aku pun menunggu pada saat yang tepat, dan ketika di saat ibu sedang sibuk di dapur dan bapak sedang pergi ke bank, aku mencoba menyelinap masuk ke kamar mereka. Aku tahu ibu menyimpan semua kunci cadangan di dalam kamar, dan dengan tubuhku yang gemetar karena takut ketahuan, aku mulai mencari kunci itu di dalam kamar. Aku ingat kunci itu nampak berbeda, ada sebuah gantungan kain berwarna hijau di ujungnya, sehingga ketika aku menemukan tumpukan kunci cadangan rumah, aku bisa langsung melihat kunci itu dan membawanya keluar rumah pada saat itu. "Bu, aku mau keluar dulu, mau jajan, ibu mau nitip nggak?" kataku sambil sedikit berlari keluar. Aku sengaja melakukan itu agar ibu tidak curiga, dan ketika ibu yang melihatku sambil memasak di dapur, dia hanya menggelengkan kepala, dan aku pun tersenyum sambil berlari keluar. Supermarket yang ada di seberang jalan adalah tujuanku pada awalnya, namun aku sedikit belok ke pertokoan kecil yang ada di sebelahnya. Di sana aku menghampiri tukang duplikat kunci untuk menduplikasi kunci itu. Lalu setelah itu aku kembali menghampiri ibu untuk membantunya. Dan ketika sore tiba, aku mengambil kunci duplikasi itu sambil menyimpannya kembali kunci aslinya ketika ibu dan bapak sibuk beres-beres di lantai bawah. Beberapa hari mendapatkan kunci itu, akhirnya aku mulai melihat ibu memasak lagi di lantai bawah, dan itu waktu yang tepat untuk aku mengetahui sebenarnya ada apa di balik pintu tersebut dan apa yang keluargaku sembunyikan dariku selama ini. Aku sempat melihat bapak turun ke bawah dan membantu ibu membawa makanan-makanan itu ke lantai 2. Di sana juga aku mendengar pembicaraan antara bapak dan ibu pada malam itu dengan wajah-wajah mereka yang pucat. "Pak," kata ibu dengan wajah yang sedikit gelisah, "kenapa dia meminta lebih banyak sekarang? Biasanya kita memberikannya 2 bulan sekali, tapi kenapa sekarang menjadi seminggu sekali? Bahkan baru juga 4 hari, kini dia minta lagi." Bapak hanya menggelengkan kepala, wajahnya juga terlihat semakin pucat ketika dia mendengar hal itu dari ibu. Dan setelah itu ibu langsung bergegas berjalan ke arah dapur untuk membuka pintu ruangan itu. Dahiku semakin mengkerut ketika aku melihat mereka berdua dengan ekspresi seperti itu. Rasa penasaranku juga semakin besar, sehingga aku harus mengetahui apa yang ada di dalam ruangan yang dekat dapur itu. Aku hanya diam di kamar dengan pintu yang sedikit terbuka, menggenggam kunci duplikat itu dengan tangan yang gemetar. Jujur saja aku juga takut apabila nanti aku kena marah oleh kedua orang tuaku. Namun tetap saja, aku harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi atas apa yang mereka sembunyikan. Apalagi semuanya terasa janggal ketika aku membaca catatan dari kakek tentang tempat makan kami yang terkenal ini. Aku tidak bisa melihat dengan jelas isi dari ruangan itu ketika bapak membukanya. Tapi ada sedikit cahaya dari cahaya lilin yang redup di dalam sana ketika pintu ruangan itu terbuka. Lalu setelah itu, ibu langsung masuk ke dalam dengan tergesa-gesa dan tidak lama kemudian, bapak langsung menguncinya. Dia berdiri sejenak di sana dan melirik ke arah pintu kamarku yang sedikit terbuka. Bapak berjalan mendekati kamarku. Dia seperti curiga dengan pintu kamarku yang tidak tertutup rapat pada saat itu, sehingga aku langsung berlari ke arah kasur dan langsung menutup diriku dengan spray tipis yang aku gunakan sebagai selimut. Benar saja bapak langsung membuka pintu itu dan dia melihatku yang kini tertidur di balik spray tipis. Dan dia memastikan bahwa aku sudah tertidur lelap pada saat itu. Jantungku berdetak lebih kencang. Aku benar-benar ketakutan karena aku akan ketahuan. Keringat dingin langsung membasahi tubuhku pada saat itu. Dan aku berusaha untuk tidak bergerak sampai bapak kembali keluar dan menutup pintu kamarku dengan rapat. Aku menghela nafas panjang ketika bapak berhasil keluar dari dalam kamar. Aku hanya bisa terdiam sebentar dan tidak bergerak. Aku benar-benar panik dan mencoba untuk menenangkan diriku pada saat itu. Setelah hampir 10 menit, aku mencoba untuk membuka pintu kamar dan entah mengapa aku kini tidak bisa melihat bapak yang seharusnya berjaga di depan pintu itu. Ini adalah kesempatanku yang mungkin saja tidak akan datang 2 kali pada malam itu. Dengan keberanian yang aku kumpulkan, akhirnya aku bertekad untuk keluar dan berjalan secara perlahan ke arah pintu itu dari arah kamar. Dengan langkah yang dibuat sepelan mungkin, aku mulai melangkah selangkah demi selangkah. Jarak antara kamar dan pintu itu terasa sangat jauh ketika aku berjalan di saat-saat yang seperti ini. Aku hanya bisa menggenggam kunci duplikat itu dengan erat. Keringat dingin yang tadinya kering kini mulai muncul kembali. Iringi dengan rasa takut yang aku rasakan, aku kini semakin dekat dengan pintu itu.
Aku beberapa kali berhenti, memastikan bahwa aku tidak melihat bapak yang mungkin saja muncul secara tiba-tiba di belakangku. Semakin aku mendekat dengan ruangan itu, bau melati yang sering kali aku cium ketika aku ke dapur kini tercium lagi dengan jelas. Bau melati itu kini malah semakin pekat sekarang. Dan selain bau melati yang aku cium, aku juga mencium bau yang aneh, seperti aroma anyir yang samar yang bercampur dengan bau busuk sampah yang sudah berhari-hari tidak dibuang. Aku berhenti tepat di depan pintu, tanganku terangkat secara perlahan untuk membuka pintu itu sekarang. Namun secara tiba-tiba, aku mendengar sesuatu dari dalam. Suara geraman rendah yang membuat tubuhku semakin merinding di depan pintu itu. Itu bukan suara ibu yang kini ada di dalam sana, tapi itu adalah suara yang lain. Suara yang seperti hewan buas yang sedang kelaparan. Hal itu tentu saja membuatku membeku. Aku bahkan berniat untuk mundur dan kembali ke dalam kamar. Namun rasa penasaranku semakin besar, sehingga aku memutuskan untuk tetap melanjutkan untuk membuka pintu tersebut pada saat itu. Tepat ketika aku ingin memasukkan kunci itu, tiba-tiba, prang! Suara piring yang pecah terdengar keras di dinding, lalu diikuti oleh suara pecahannya yang berhamburan ke lantai. Hal itu tentu saja membuatku semakin kaget, bahkan nyaris saja berteriak pada saat itu. Jantungku semakin berdetak dengan kencang. Aku hanya bisa diam dan mencoba menenangkan diriku lagi, memastikan bahwa aku tidak membuat bapak datang ke tempat ini dan memergokiku pada saat itu. Entah mengapa suara yang mengerikan itu malah membuatku semakin penasaran. Sebenarnya siapa di dalam sana? Apakah itu ibu? Atau ada sesuatu yang lain yang ada di dalam sana? Aku kembali memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci yang ada di depanku. Beberapa kali aku gagal memutarnya, dan setelah beberapa kali mencoba, aku akhirnya membuka kunci itu dan membukanya secara perlahan. Aku menarik nafas dalam-dalam dan mulai melangkah masuk ke dalam ruangan itu secara perlahan. Hal pertama yang aku cium adalah bau busuk dicampur dengan bau melati dan bau anyir dari darah kering yang semakin pekat dan menyeruak ketika aku membukanya. Bau itu membuatku sangat mual, bahkan beberapa kali mulutku terbuka karena ingin muntah. Tapi aku berusaha menahannya agar aku tidak muntah di tempat itu. Setelah itu, meneruskan langkahku hingga aku melihat cahaya lilin yang samar menerangi kamar. Sehingga aku butuh beberapa waktu untuk beradaptasi dengan ruangan tersebut. Namun setelah kedua mataku bisa melihat dengan jelas isi dari ruangan tersebut, mataku langsung terbelalak. Karena isi di dalam sana bukan berisi ikan asin seperti yang Bapak katakan. Ruangan itu seperti sebuah kamar tidur yang mewah, namun kondisinya terlihat mengerikan. Bagaimana tidak, seluruh dindingnya dicat dengan warna hijau laut yang pekat, lalu di tengah-tengah ruangan ada sebuah ranjang besar dengan ukiran yang sangat rumit. Lalu di atasnya ada kelambu dan spray berwarna hijau zamrud yang kini kotor dan penuh noda. Selain itu, dinding di atas kepala ranjang tergantung sebuah lukisan besar yang membuat tubuhku merinding. Lukisan dari seorang wanita cantik bermahkota dengan pakaiannya yang berwarna hijau terang. Dia menatap lurus ke arahku dengan sorot matanya yang tajam. Lalu di belakangnya ada lautan selatan yang sedang bergejolak, dan hal itu membuat semuanya menjadi semakin menyeramkan. Aku pernah melihat lukisan itu di televisi, dan itu adalah gambaran dari sang penguasa laut selatan. Tapi kemegahan itu hancur oleh pemandangan di sekitarnya. Lantai di ruangan itu kotor dan lengket. Puluhan piring dan mangkuk berserakan di mana-mana. Sebagian besar dari piring-piring itu masih berisi sisa-sisa makanan yang kini sudah berjamur dan dikerubungi lalat. Hal itu tentu saja menyebabkan bau busuk yang menyengat. Dan mungkin saja bau busuk dan anyir yang aku cium di dapur itu berasal dari sisa-sisa makanan ini. Tapi di mana ibu? Aku tidak melihatnya sekarang. Dengan perasaan yang semakin bercampur aduk, aku akhirnya melangkahkan kakiku lebih dalam ke ruangan itu. Ibu, bisikku pelan, mencoba memanggilnya di sekeliling ruangan tersebut. Tapi tidak ada jawaban. Yang kudengar hanyalah suara seseorang yang sedang memakan sesuatu, seperti sedang meremukan tulang dengan mulutnya. Dan suara itu berasal dari sudut ruangan yang paling gelap dan tersembunyi di balik ranjang yang besar itu. Dengan jantung berdetak semakin kencang, aku kembali mengendap-endap, mengintip dari sisi ranjang yang lain untuk mencari tahu siapa yang ada di balik ranjang tersebut. Terlihat siluet seseorang yang sedang berjongkok di lantai yang kotor dan sedang membelakangiku.
Di hadapannya tergeletak nampan berisi makanan yang baru saja dimasak. Itu ibu. Dia memakan masakan yang dia masak di ruangan ini. Tapi cara dia makan itu bukanlah cara orang makan dari seseorang manusia. Tapi dia seperti menjadi sesuatu yang berbeda sekarang. Matanya melotot, rambutnya acak-acakan dan kedua kini terlihat menggenggam erat seekor ikan gurami dan merobek dagingnya dengan kedua tangannya. Lalu dengan kasar dia memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa peduli dengan duri-duri ikan yang menempel di dagingnya. Setelah itu dia mengambil kembali capit kepiting yang besar di hadapannya. Dia tidak berusaha untuk membukanya dengan alat, tapi dia langsung menggigitnya dengan giginya hingga cangkang itu retak. Dan tidak lama kemudian dia menyeruput isinya dengan suara yang mengerikan. Sebagian dagingnya jatuh dan berjajaran di lantai, namun dia seperti tidak peduli. Dia hanya terus menatap makanan lain dan mengunyahnya dengan kasar. Wajahnya terlihat pucat seperti sedang kelaparan. Dia bahkan mengendus-ngendus makanan itu sebelum dia memakannya. Dan ketika makanan itu habis, dia melemparkan piring itu ke dinding. Dan itu adalah suara pecahan yang tadi aku dengar dari balik pintu. Jujur aku membeku di sana. Tubuhku gemetar dan tidak bisa aku kendalikan. Ini bukan ibuku. Wanita yang ada di hadapanku ini adalah makhluk lain yang memakai tubuh ibuku. Semua kepingan misteri ini kini menyatu dalam sebuah gambaran yang mengerikan. Bau melati, suara senandung Jawa, larangan dari bapak, juga catatan kakek tentang perjanjian serta memasak pada malam hari ini. Semuanya kini untuk ibu, atau lebih tepatnya untuk sesuatu yang kini berada di dalam tubuhnya. Dan itu mungkin yang menyebabkan rumah makan ini menjadi laris sehingga terkenal kemana-mana. Di tengah-tengah ketakutanku ketika aku melihat wujud ibu yang mengerikan seperti itu, tiba-tiba ibu seperti mengetahui bahwa ada aku di belakang. Karena dia seperti menghentikan kegiatannya di sana dan dia mulai merenggangkan punggungnya sebelum dia memutarkan kepalanya secara perlahan. Aku bisa melihat gerakannya terlihat kaku seperti sedang dikendalikan oleh sesuatu. Dan ketika lehernya berputar, wajahnya kini mulai menatap lurus ke arahku. Astaga, aku hanya menggelengkan kepala. Itu bukan lagi wajah ibuku, tapi itu wajah orang lain yang menyeramkan. Dan aku benar-benar ketakutan ketika kedua matanya menatapku dengan bola mata yang merah. Wajahnya kini tidak bersih, penuh dengan urat-urat hitam yang menjalar di kulit wajahnya. Mulutnya terbuka lebar, banyak sekali sisa makanan, saus, dan sesuatu yang gelap seperti darah. Bibirnya nampak sobek di beberapa bagian, dan dari sana sebuah senyuman mulai terlihat ke arahku. Itu bukan senyuman hangat seorang ibu, melainkan senyuman yang menyeringai dan mengerikan dengan giginya yang terbuka lebar ketika dia tahu bahwa ada aku di sini. "Kenapa anak ibu ini ada di dalam?" katanya dengan suara yang serak. Ibu mendadak terkekeh dengan pelan, namun tidak lama kemudian dia mulai berkata kembali. "Sepertinya karena aku kini meminta lebih banyak, jadi dia memberikan anaknya untuk tumbal. Pintar juga mereka." Hal itu tentu saja membuatku ketakutan. Aku berusaha membuat tubuhku bergerak kembali, dan seketika aku berbalik dan mulai berlari ke arah pintu. Tapi aku terlambat. Ibu mendadak merangkak dan melompat seperti laba-laba. Sebelum aku mencapai pintu itu, sebuah cengkeraman dingin dan kuat langsung mencengkeram pergelangan kakiku. Brak! Aku langsung terjatuh dengan keras ke lantai yang lengket dan menjijikan. "Mau kemana?" katanya dengan nada yang pelan. Aku langsung menendang-nendang tangan ibu dengan panik ketika dia mulai merayap ke atasku dengan perlahan. Bau busuk itu menerpa wajahku, dan tidak lama kemudian wajahnya kini tepat di atasku. Ibu menyeringai kembali, dan kali ini dia menyeringai dengan lebih lebar dan dari sebelumnya. Dia membuka wajahnya, lalu bersiap-siap untuk menggigit wajahku. Dalam kepanikan itu, aku mengarahkan kakiku ke dadanya dan menendang sekuat tenaga. "Lepaskan!" Tendanganku berhasil. Dia terlempar ke belakang dan terguling beberapa kali. Hal itu memberiku beberapa detik untuk melarikan diri, dan tanpa pikir panjang aku merangkak kembali dengan kakiku yang gemetar hebat. Namun baru saja aku ingin berdiri dengan tegak, tiba-tiba dia melompat kembali. Lalu dia mendarat di hadapanku dengan posisi yang jongkok. "Sudah, kamu diam saja. Kan kamu sekarang menjadi milikku. Keluargamu baik sekali, memberiku daging manusia sekarang." Dia kembali bergerak ke arahku, dan dengan kuku-kukunya yang tajam dan menghitam, dia mencoba untuk mencakarku.
Aku menghindar ke arah samping, tanganku dengan refleks mengambil piring kotor yang ada di lantai. Lalu aku melemparkannya ke arahnya. Piring itu pecah tepat di bahunya, tapi ibu seperti tidak merasakan apa-apa. Aku terus melempar apapun yang bisa aku pegang. Mangkuk, sisa tulang, nampan, juga benda-benda lain sambil bergerak mundur ke arah pintu keluar. Aku hampir sampai pintu keluar itu tinggal beberapa langkah lagi. Aku langsung kembali membalikan badan, berusaha mempercepat langkahku agar bisa keluar dari ruangan ini. Namun kakiku tiba-tiba menginjak gundukan makanan basi yang licin. Hal itu tentu saja membuatku terpleset. Keseimbanganku hilang dan tubuhku jatuh membentur lantai dengan keras. Punggungku mendarat tepat di atas tumpukan pecahan piring yang tadi kulempar. Rasa sakit yang tajam langsung menjalar ketika aku merasakan beling-beling itu merobek bajuku. Sebelum aku bisa berteriak, ibu sudah berada di atasku lagi. Kali ini wajahnya yang menyeramkan itu mendekat, matanya yang merah menyala langsung menatapku dengan penuh kebencian. Dia membuka mulutnya dengan lebar dan tanpa ragu dia menancapkan giginya ke dalam lengan kiriku pada saat itu. "Ah!" Aku langsung berteriak. Rasa sakit yang menyengat di lenganku terasa sangat sakit sekali. Aku bisa merasakan giginya mengoyak dagingku. Aku berusaha untuk melepaskan diri darinya dengan memukul kepalanya dengan salah satu tanganku yang lain. Tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Aku hanya bisa pasrah ketika lenganku digigit oleh ibuku sendiri. Di tengah keputusasaanku itu tiba-tiba muncul sesuatu dari arah pintu dan tidak lama kemudian seseorang berteriak dengan keras di sana. "Bayu!" Itu adalah suara bapak yang pucat ketika melihatku dengan kondisi yang seperti ini. Tanpa pikir panjang dia langsung masuk ke dalam dan menarikku dengan paksa. "Lepaskan dia bukanlah makananmu." Bapak mencoba menarik tanganku, tapi gigitan ibu tidak lepas dengan mudah. Bapak semakin panik, dia meraih bongkahan kayu yang ada di dalam ruangan tersebut dan dengan wajah penuh amarah, dia langsung memukul kepala ibu dengan benda keras itu. Pukulan itu membuat gigitan ibu akhirnya terlepas. Bapak kembali menarikku dan menyeretku keluar dari ruangan tersebut. Ibu meraung-raung di belakang kami. Dia bangkit dan berusaha mengejar kami. Namun hal itu bisa kami hindari. Karena dengan sigap bapak langsung membanting pintu itu dan menguncinya kembali dari luar. Brak, brak, brak. Ibu tiba-tiba memukul-mukul pintu itu dari dalam. "Daging, aku ingin daging manusia." Suara teriakan dari ibu itu melengking dan terus terdengar dari balik pintu tersebut. Bapak hanya bisa bersandar di dinding, nafasnya terasa berat dan wajahnya kini basah oleh keringat. Dia melirik ke arahku. Wajahnya nampak marah dan tidak lama kemudian dia kembali berteriak. "Apa yang kamu lakukan di dalam sini? Bapak sudah bilang, jangan pernah mendekati ruangan ini." Aku bukannya takut dengan amarah bapak, malah hal itu menyulut amarahku atas misteri yang mereka sembunyikan dariku selama ini. "Kalau kalian tidak menyembunyikan ini, aku tidak akan seperti ini. Kenapa hal ini kalian sembunyikan? Dan kenapa kalian harus berbohong akan hal ini?" Hal itu membuat bapak terdiam, dan aku yang mencoba menurunkan amarahku kembali berkata, "Perjanjian. Ini mungkin perjanjian yang kakek tulis di buku catatannya. Perjanjian yang membuat kalian bisa membangun lantai 2 ini. Perjanjian yang membuat rumah makan ini terkenal. Dan perjanjian yang membuat ibu seperti itu." Bapak mendadak terdiam. Wajahnya yang awalnya marah, kini menunduk secara perlahan. Dia melihat lengan dan punggungku yang berdarah. Amarah yang tadi menggebu-gebu kini luntur. Dia seperti tidak tega melihat kondisiku seperti ini. Dan tidak lama kemudian dia hanya berkata dengan nada yang pelan, mencoba mengakhiri semuanya agar kami bisa membicarakan semuanya dengan kepala dingin. Sudah, kita obati dulu lukamu. Setelah itu, kita bicarakan semua." Di keesokan paginya kami bertiga duduk di ruang tengah. Ibu terlihat bingung dan pucat. Dia seperti tidak ingat apa-apa atas kejadian semalam. Ibu hanya kebingungan melihat lenganku yang diperban tebal dengan wajah bapak yang lelah. Akhirnya dengan suara yang berat bapak menceritakan semuanya. Tentang warisan rumah makan yang sebenarnya diambang kebangkrutan, lalu tentang keputusasaan mereka, dan tentang perjanjian yang mereka ambil demi kelangsungan hidup keluarga. Perjanjian itu membuat usaha mereka laris, dan dengan bayarannya, ibuku harus menjadi media dari makhluk itu untuk diberikan makan di waktu-waktu tertentu. Aku mendengarkan semuanya tanpa ada ekspresi. Marah, benci, takut, dan jijik, semuanya bercampur aduk di dalam kepalaku. Lalu setelah mereka selesai, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya berdiri dan berjalan melewati mereka. Lalu setelah itu aku mengunci diri di dalam kamar. Jujur aku tidak kuat hidup seperti ini. Aku hanya kuat hidup bersama mereka hingga aku lulus sekolah.
Setelah itu aku keluar dari rumah dan berkata kepada mereka bahwa aku akan mencari pekerjaan di kota. Mereka tidak bisa melarangku pada saat itu. Mereka tahu alasanku kenapa aku meninggalkan rumah ini, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa atas kepergianku. 4 tahun pun berlalu, aku sekarang menjadi buruh pabrik yang berada di kota Bandung. Selama 4 tahun itu aku tidak pernah kembali. Aku juga tidak pernah menelpon mereka. Aku memilih untuk memutuskan hubungan ini dan lari sejauh mungkin dari rumah itu. Aku tidak mau bahwa aku akan terjerumus ke dalam hal yang menyesatkan itu, meskipun apa yang mereka dapatkan itu menggiurkan. Tapi aku tidak mau ikut dan menjadi bagian dari mereka, karena aku hanya ingin hidup normal, tanpa dibayangi oleh sebuah perjanjian yang mengikatku sehingga itu menjadi beban selama aku hidup di dunia ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.